Dewa kebingungan harus bersikap apa kepada Lisa yang ternyata mengetahui sesuatu tentang dirinya dan Hani, dan terkuaknya sosok pemilik suara kucing bermata kuning cerah. Selain itu, Dewa sangat menyesali sikapnya yang mengamuk hanya karena candaan seorang teman. Dewa juga telah menentukan kekuatan ini akan ia anggap anugerah atau kutukan. Let's go langsung ke ceritanya. Kumandang azan maghrib bersahutan saat aku masih tiduran di kamarku, sambil merenungi semua yang aku lakukan hari ini. Aku sudah melakukan dosa dan merenggut kesucian Hani. Walaupun ia memberikan segalanya dengan sukarela, karena dia bilang sayang dan cinta kepadaku. Sekaligus, aku juga diam-diam telah menyakiti Lisa. Aku ini masih sangat muda. Kenapa aku melakukan hal seberdosa itu? Dan kenapa aku harus semarah itu hanya karena candaan Arif? Aku sama sekali tak pernah berpikir, bagaimana bisa aku bersikap seperti binatang yang tak bisa dikendalikan. Nang, Dewa, sholat maghrib dulu. Sana ke musola Kang Alim. Terlambat juga gak apa-apa, ucap ibu dari luar pintu kamarku. Aku jadi ingat kalau aku sudah berjanji kepada Guntur untuk membuat acara dadakan di musola. Karena uang dari Hani masih sangat banyak. Itu pun sebagian sudah aku berikan kepada ibu. Ternyata kebanyakan melamun membuatku semakin lupa waktu. Beberapa saat kemudian, aku bergegas keluar dari kamar lalu buru-buru mandi. Tapi tetap saja aku ketinggalan sholat maghrib, karena waktu sudah hampir menjelang Isya. Setelah menjemput Guntur, kami pergi ke musola bersama. Jam 8 malam, Kang Alim baru pulang ke musola setelah menghadiri undangan mendadak di rumah salah satu warga. Saat itu aku, Guntur, dan 3 temanku yang lain yaitu Yadi, Rudi, dan Sapar sudah berkumpul di halaman depan rumah Kang Alim yang berada tepat di samping musola. Hanya aku dan Guntur yang bersekolah di SMA negeri. Sedangkan Yadi bersekolah di SMA lembaga yang tanpa biaya. Rudi tamatan SMP dan tidak melanjutkan sekolahnya. Sedangkan Safar bersekolah di Majalengka dan kebetulan sedang libur beberapa hari karena urusan keluarga. Kami berlima sudah mempersiapkan acara malam itu tanpa menunggu Kang Alim datang. 2 ekor ayam sudah dibumbui dan siap untuk dibakar. Daun pisang untuk alas makan bersama juga sudah disiapkan. Kayu bakar sudah dilalap api dan tinggal menunggu jadi arang. Niatnya sih biar Kang Alim tinggal ikut makan dan tak perlu repot membantu. Tapi tetap saja tanpa tangan dingin beliau, pekerjaan dapur semacam ini tak kunjung beres walaupun kami gotong royong berlima mengerjakannya. Pasti nasinya belum ada kan? Bumbunya juga belum tentu beres. Terus sambalnya mana coba? Cecar Kang Alim membuat kami semua cengengesan. Lalu beliau dengan sigap membuat semua persiapan dan kami membantu sebisanya. Inilah Kang Alim, inilah Ustadz panutan kami, yang selalu berusaha menemani dan membimbing pemuda tersesat seperti kami ke jalan yang lurus. Beliau sangat suka berkumpul bersama seperti ini, saling mengisi kekosongan waktu dengan belajar kehidupan lewat kajian kitab dan pengetahuannya. Beliau juga adalah tempat curhat kami. Apapun masalah kami, mulai dari masalah di sekolah, di rumah, hingga masalah pubertas seperti pacaran. Kang Alim tentu mengerti bahwa pacaran itu haram. Namun dia mencoba memberitahu kami dengan perlahan dan dengan pendekatan yang lembut. Oh ya, Kang Alim juga belum menikah di usianya yang saat itu menginjak 33 tahun. Ia selalu bilang kalau menikah, ia khawatir tak akan fokus lagi mendidik anak-anak seperti kami. Belum lagi Kang Alim harus mengajar anak-anak kecil mengaji di sore hari dan sekolah madrasah di siang hari. Kalau sudah jodohnya nanti, tak akan bisa mengelak lagi. Itu kata-kata yang selalu beliau ucapkan. Beberapa saat kemudian setelah ayam bakar matang, kami berlima bersama Kang Alim makan bersama. Tapi hanya butuh waktu 10 menit, Kang Alim menyudahi makannya dan berkata bahwa dia ingin cepat tidur malam itu. Guntur, Yadi, dan Rudi langsung sibuk sebat di halaman musola. Hanya tinggal aku dan Sapar yang memang terkenal doyan makan. Cung,
Sisakan 2 kaki ayam itu untukku. Saat aku sedang seru-serunya makan ayam bakar, suara dari sosok kucing bermata kuning cerah kembali berbisik di telingaku. Tapi entah kenapa, aku sudah tak kaget lagi dengan hal ini. Malah dalam hati aku menjawab, "Ceker ayamnya mau ditaruh di mana, Mbah Kucing?" Bisikku dalam hati dengan nada sedikit bercanda. Aku pikir mana mungkin suara hatiku bisa didengar. Ternyata aku salah besar. Dia mampu mendengarnya, lalu kembali berbisik di telingaku, "Taruh saja dimanapun kamu mau. Dan aku bukan kucing." Jawabnya sambil menggeram seperti kesal. Aku agak tersentak karena tak menyangka hal ini bisa terjadi. Aku seperti berbicara dengan diriku sendiri. Tapi itu sosok yang lain dan jelas bukan diriku. Dengan rasa penasaran, aku mengambil 2 kaki ayam lalu aku taruh di belakang badanku dengan alas daun pisang. Sapar yang sedari tadi ada di depanku ternyata mengetahui dan memperhatikan apa yang aku lakukan. Dia tersenyum dan perlahan mendekat kepadaku. Dengan sangat pelan, ia bertanya, "Sejak kapan kamu piara macan?" Tanya Sapar sambil tersenyum dan mengangkat kedua alisnya. "Macan apaan sih, Par? Aku piara kucing aja, kemarin mati kena racun." Jawabku dengan bingung. "Malam ini kamu nginep di musola kan?" Lanjut Sapar lagi. Aku mengangguk, karena memang sejak kelas 2 SMP, aku sudah jarang tidur di rumah. Aku lebih suka tidur di musola. Selain seru dan banyak teman, aku juga sekalian bisa belajar ilmu agama. Sip, Guntur sama Rudi juga bentar lagi pasti masuk musola dan langsung tidur. Nanti kamu sama Yadi ikut aku bentar ya. Aku mau tunjukin sesuatu yang menarik. Aku jamin kamu pasti gak nyesel. Ucap Sapar sambil menyantap paha ayam yang dari tadi ia pegang. Aku mengangguk dan mengacungkan jempol. Dan memang benar, tak lama kemudian Guntur dan Rudi sudah berada di musola dan langsung tertidur. Kulihat Kang Alim juga sudah masuk kamarnya dari tadi. Mungkin karena lelah, beliau langsung tidur malam itu. Aku lantas menoleh ke belakang. Dan anehnya, 2 kaki ayam tadi telah menghilang. Lenyap begitu saja dan hanya tertinggal daun pisangnya. Hal itu tentu membuatku sangat keheranan. Karena malam itu hanya aku yang membawa motor, terpaksa aku membonceng Sapar dan Yadi sekaligus. Aku bertanya tujuan kami ke Sapar. Dia menjawab, tujuan kami adalah lapangan bola di samping pemakaman umum desa kami. Yadi yang berbadan besar agak kaget mendengarnya. Badannya berguncang sehingga membuat keseimbangan motorku goyah. Sapar yang duduk di tengah tertawa kecil karena menyadari Yadi yang ketakutan. Sedangkan aku menurut saja dan kami melaju ke lapangan tersebut. Pejamkan mata kamu, Yad. Konsentrasi, kosongin pikiran, dan jangan banyak gerak. Perintah Sapar setelah kami disuruhnya duduk bersila di tengah lapangan bola yang diselimuti gelapnya malam. Yadi yang sedari tadi memang sudah ketakutan, jelas langsung protes. "Ini mau ngapain sih, Par? Tengah malam ngajak duduk di tengah lapangan. Mana di samping kuburan lagi," gerutu Yadi dengan badan yang gemetaran. Aku yang juga duduk bersila sambil menghisap rokok juga bingung dengan apa yang mau Sapar lakukan. Aku melihat HP-ku sekilas. Waktu menunjukkan pukul 12.30 tengah malam. Dan ada 10 SMS yang belum aku buka. Sudah pasti dari Lisa. Aku pun tak menghiraukannya karena aku belum siap untuk berbicara apapun dengannya. "Kali ini kamu nurut aja. Nanti aku bagi setengah bungkus rokok," rayu Sapar yang tentu saja disambut Yadi dengan wajah cengengesan campur takut. Yadi pun melakukan apa yang Sapar perintahkan. Sapar lantas bangun lalu berdiri di belakang Yadi. Kemudian ia memejamkan matanya dan menggerak-gerakkan kedua tangannya seperti sedang menarik angin. Dan dengan hentakan kuat, Sapar mengarahkan kedua telapak tangannya ke kepala Yadi. Dan yang terjadi, Yadi tersentak. Dia berguling-guling di lapangan yang penuh dengan kerikil kecil itu, sambil menggeram dan meracau tak jelas. Sapar terus mengikuti pergerakannya dengan telapak tangannya yang terus diarahkan ke kepala Yadi. Beberapa menit kemudian Yadi mulai tenang. Tapi gestur tubuhnya berubah seperti kucing yang sedang berbaring sambil menjilati tangan dan badannya. Sapar tersenyum melihatnya, seperti telah berhasil melakukan sebuah hal yang membanggakan. Dengan tenang, ia bertanya kepada Yadi,
Sampurasun. Niki sinten? Permisi, ini siapa? Tanya Safar dengan menggunakan bahasa krama halus. Karena setelahnya berbahasa sama, aku akan langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Aku hanya ingin berbicara dengan dewa. Yadi akhirnya bersuara setelah berkali-kali Safar bertanya. Tapi aku heran, suara Yadi menjadi sangat berbeda, lebih berat dan berwibawa. Aku baru sadar ternyata yang Safar lakukan adalah proses mediasi, yakni proses memasukkan energi jin atau makhluk halus ke dalam tubuh mediator. Mendengar jawaban itu, Safar kemudian mempersilahkan aku berdialog dengan makhluk yang berada dalam raga Yadi. Awalnya aku menolak, tapi Safar terus meyakinkan dengan sedikit memaksa. Tak mau banyak berdebat, terjadilah dialog antara aku dengan makhluk di raga Yadi, yang pada akhirnya menjelaskan sebagian rasa penasaranku. Permisi, ini siapa? Tanyaku dengan pelan. Ingat namaku baik-baik, karena mulai saat ini dan seterusnya, aku akan selalu menemanimu. Aku adalah harimau hitam yang bermata kuning cerah. Namaku Tubagus Dirgayasa. Jangan pernah lagi menyebut aku kucing. Panggil aku Maung Ireng. Aku tersentak kaget dengan jawaban yang keluar dari mulut Yadi. Rasa penasaran semakin menjadi-jadi. Kemudian aku lanjut bertanya. Apa bukti kalau kamu bukan Yadi yang sedang berbohong? Tanyaku dengan penuh selidik. Kalau ternyata Yadi berbohong, aku akan langsung mencekik lehernya. Kamu butuh bukti. Baik, namamu Kalinggadewa. Malam Jumat 2 minggu lalu, kamu dipaksa menelan Tirtasyama oleh nenek-nenek jelmaan dari salah satu dayangnya Nawang Wulan, penguasa Laut Utara. Jawabnya yang membuat mulutku menganga. Tenggorokanku terasa tercekat. Kemudian, tanpa diminta, ia terus menjelaskan. Aku tinggal di kampung gaib jauh di selatan desa ini. Dulu selama masih menjadi manusia biasa, aku juga tinggal di desa ini sekitar 400 tahun yang lalu. Tapi tentu saja saat itu bukan desa yang sama seperti yang kamu tempati sekarang. Aku adalah anak dari seorang pertapa di Gunung Merapi. Namanya Eyang Kertadimejo. Ia suka menjelma menjadi kancil yang memiliki lidah berwarna kuning. Ia juga suka memperingatkan warga jika Merapi akan mengamuk. Dan ibuku adalah salah satu istri Eyang Kertadimejo yang berasal dari tanah Banten. Entah perjalanan macam apa yang mereka lalui sehingga aku dan ibuku harus tinggal di tempat ini. Sementara Eyang Kertadimejo kembali ke Merapi dan tak pernah meninggalkannya lagi setelah aku lahir. Ia terus menjelaskan. Sementara Safar terus fokus menjaga Yadi. Aku yang masih tak yakin dengan ucapan Maung Ireng atau siapalah namanya, mencoba terus menyangkal. Jangan dulu menyebut asal-usulmu. Aku tak mengerti dan tak tahu semua nama yang kamu sebut itu. Kamu tahu namaku. Yadi juga jelas tahu namaku. Kalau masalah mimpi, aku pernah secara singkat memberitahu Guntur minggu lalu. Mungkin saja Guntur ngasih tahu ke Yadi. Kamu Yadi kan? Hei! Bentakku sambil bersiap mencekik leher Yadi. Tapi mulut Yadi dengan segera mengucapkan 3 nama yang membuatku terasa disambar petir. Lisa Octavia, Hani Dwi Anggraini, Erin Suharti. Teriak Yadi yang membuatku tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku mengacak-acak rambutku sendiri. Aku tak bisa mengelak lagi. Teman-temanku mungkin tahu nama lengkap Lisa karena aku sering bercerita tentangnya. Tapi nama Hani dan Erin, aku tak pernah menyebut atau membicarakan mereka sedikit pun. Apalagi yang aku lakukan dengan Hani. Dan sosok Erin yang menghantuiku baru terjadi kemarin siang sama sekali tak pernah aku bahas. Aku bisa katakan semuanya yang terjadi hari ini. Di sekolahmu, di pasar, di tempat kamu hampir menghajar temanmu dengan bantuanku, dan di rumah Hani. Silakan pilih yang mana yang mau kamu dengar. Tantang Maung Ireng. Aku yang sudah lemas tak berdaya, terpaksa menyerah dengannya. Cukup. Sekarang tolong beritahu aku, kenapa aku tiba-tiba jadi begini? Kenapa aku bisa melihat sesuatu yang tak seharusnya aku lihat? Jelaskan semua yang ingin aku tahu. Kalau kamu sangat mengerti dengan apa yang terjadi,
pintaku kepada Maung Ireng dengan suara yang lirih dan siap menerima penjelasan. Namun Sapar yang sejak tadi berdiri menjaga di belakang Yadi, tiba-tiba duduk bersimpuh sambil meracau bahwa ia sudah tak sanggup lagi. Disusul dengan Yadi yang jatuh terkulai setelah ia menggeram keras. Dan di saat yang sama, Maung Ireng berbisik di telingaku. Coba kendalikan apa yang kamu miliki sekarang. Tapi kalau kamu sudah mulai mengerti, jangan menggunakannya sembarangan. Aku akan terus menjagamu dari bahaya. Perlahan, kamu akan tahu semuanya. 20 menit kemudian, perlahan Yadi membuka matanya. Sedangkan Sapar sudah menghabiskan setengah botol air minum yang dia bawa dari musola. Yadi yang terlihat sangat kehausan merebut air minum dari tangan Sapar dan langsung menenggaknya. Kita habis ngapain sih? Kok badanku capek banget. Kayak habis lari-lari muterin lapangan 7 kali. Dengus Yadi dengan nafas terengah-engah. Aku masih terdiam sambil mencoba mencerna apa yang Maung Ireng katakan tadi. Tanpa sengaja aku fokus melihat mata Yadi. Dan entah bagaimana caraku menggambarkannya. Aku seperti membaca hatinya seakan sedang membaca pesan yang panjang. Dalam visualisasi itu aku melihat Yadi adalah anak yang jujur dan berasal dari keluarga yang sederhana. Bahkan bisa dibilang prasejahtera. Yadi berkumpul dengan kami di musola sekedar untuk mencari rokok dan cemilan makan malam gratis. Karena di rumah, ia sering berebut lauk dan cemilan dengan adik-adiknya. Di sekolahnya, Yadi juga disenangi oleh teman-temannya karena sifatnya yang lucu dan tidak pernah marah. Lalu aku mengalihkan fokus pandanganku ke Sapar. Lagi-lagi, aku bisa membaca semua tentangnya. Setahun yang lalu, ayah Sapar kehilangan motornya saat mengecek mesin pompa air di sawah. Dan sejak saat itu, Sapar bersumpah akan menemukan dan membalas si pencuri dengan cara halus. Makanya beberapa bulan yang lalu, ia belajar di sebuah cabang perguruan silat dan ilmu kebatinan di Majalengka, yang pusatnya berada di Bandung. Usahanya cukup berhasil. Sapar menjadi sangat peka dengan keberadaan makhluk astral. Mata batinnya semakin terbuka seiring dengan serangkaian olah batin yang ia tekuni. Sapar juga berniat menyebarkan ajaran perguruannya di desa kami. Dan ia sangat senang sekaligus kesal saat menyadari bahwa aku tiba-tiba memiliki kelebihan yang sedikit lebih luas daripada dirinya. Entahlah, aku bisa membaca sepenggal pemikiran dan niat orang lain hanya dengan menatap matanya. Termasuk mungkin bisa memutar rekaman kejadian masa lalu yang menimpa Erin Suharti yang tanpa sengaja aku lakukan di sekolah kemarin. Sapar ternyata menyadari apa yang aku lihat dari tadi, dan dia langsung bertanya. Udah lihat kan? Jadi gimana, Wak? Mau gabung perguruan gak? Gak perlu repot, nanti aku yang daftarin. Kamu gak perlu ke Majalengka kok. Biar nanti aku yang bawa fotokopian materi pelajarannya. Tenang, ada guru pembimbingnya kok. Kamu gak perlu khawatir, ini bersanad kok, dan bukan tanpa guru. Itulah tawaran Sapar, seakan kami telah berkomunikasi secara batin. Seperti biasa tanpa menjawab, aku mengangguk dan mengacungkan jempol. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kami pun kembali ke musola karena sebentar lagi Kang Alim biasanya akan bangun untuk bertahajud.